Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Al-Qur'an, ada beberapa hal yang harus kita pahami di antaranya. Al-Qur'an adalah salah satu kitabullah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan berupa suara. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran ada sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang dimana dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi kita sebagai umat Islam dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adanya keutamaan bagi para pembacanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Afdal ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Di mana yang pertama akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Setiap orang yang membaca Al-Quran satu huruf, dia akan mendapatkan satu kebaikan dan akan mendapatkan kelipatannya 10 kali lipat kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud yaqul, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifu harfun, wal lamu harfun, wa mimu harfun. Sahabat takwa, keutamaan yang kedua dari membaca Al-Quran akan diangkat derajatnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Titik berat mengamalkan di sini yaitu bagaimana dia mengamalkan dan mengerjakan kandungan-kandungan dari isi ayat Al-Quran tersebut. Tidak hanya mengajarkan huruf demi huruf kepada orang lain, tetapi bagaimana dia mengerjakan dan mengamalkan dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang ketiga, dari keutamaan ini adalah mendapatkan ketenangan hati. Baca Al-Quran tergolong berzikir kepada Allah. Kita tahu bahwa dengan berzikir akan mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah, dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian di hati. Keutamaan yang keempat itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pembaca Al-Quran. Di mana orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, yakin Allah akan menolongnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu sayati
yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Disinilah penekanannya. Kita lebih sering membaca Al-Quran agar Al-Quran itu benar-benar menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Sahabat takwa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keutamaannya terbebas dari aduan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dengan demikian kita akan dimudahkan pada perhitungan hari kiamat kelak. Keutamaan yang keenam adalah dihadirinya oleh malaikat-malaikat di rumah-rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Rumah-rumah yang selalu penghuninya membaca Al-Quran. Disitulah rumah itu akan terlihat terang dan jelas dari cahaya Al-Quran tersebut. Sebagaimana hadis Nabi, nawwiru buyutakum ay manazilakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu, cahayahilah rumah-rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Keutamaan yang ketujuh, kita akan bersama-sama dengan malaikat para pencatat kebaikan. Sahabat takwa yang budiman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Al-Quran tersebut. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita berbicara bagaimana pandangan Al-Mafurlah Kiai Haji Nur Ali terhadap Al-Quran. Kiai Haji Nur Ali adalah salah seorang ulama besar, ulama yang harismatik, ulama yang penuh wibawa, yang selalu istiqomah. Dan beliau adalah salah satu ulama besar Indonesia dari 7 ulama yang ikut dalam rapat di Bogor tahun 1974. Kiai Haji Nur Ali menetapkan dan memutuskan agar menggunakan Ros Usmani sebagai mushaf standar Indonesia yang dipakai di Indonesia. Mengapa beliau berpendapat seperti ini? Karena beliau yakin masyarakat Indonesia masih banyak yang belum pandai dan belum paham membaca Arab, membaca tulisan Arab, terutama Al-Quran. Maka dengan demikian, beliau berpegang teguh agar mushaf standar Indonesia dipakai dalam standar yang digunakan dalam Al-Quran Indonesia. Al-Quran yang banyak bertebar di Indonesia itu adalah hasil rapat 7 ulama besar, diantaranya Kiai Haji Nur Ali dari Ujung Harapan Bekasi ini. Beliau selalu mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan akhlak yang baik kepada murid-muridnya. Beliau berpegang teguh. Murid-muridnya diajarkan bagaimana tata cara memegang, membawa, dan bahkan sampai membaca Al-Quran. Mereka diajarkan dengan tata cara yang benar. Diajarkan dengan kalimat-kalimat yang sopan. Dan suara yang jelas. Tidak kasar dan tidak terlalu lembut. Namun jelas terdengar. Kita perhatikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inilah pegangan Al-Mafurlah mengajarkan kepada murid-muridnya agar selalu benar-benar menghormati Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, simaklah, perhatikan. Mudah-mudahan itu sekali rahmat bagimu.
Beliau mengajarkan bagaimana tata cara menyampaikan, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membawa Al-Quran. Dari surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Inilah pegangan beliau. Jangan sekali-kali kita memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, kecuali bagi orang-orang yang suci. Sahabat takwa yang budiman, demikianlah kultum singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.